mengatakan season lalu ini bukan utilnya pro player PMPL, tapi dibuktikan di season kali ini itu di Fall ID 2022 dan ide Rangel selamat menyaksikan. Yes, betul. Game kita yang ketiga sudah mulai mengudara juga untuk pesawatnya untuk menentukan di manakah alur permainan dari masing-masing tim yang bertanding dari 16 tim yang bermain untuk di game yang ketiga. Tidak ada grup A, nggak ada RRQ, Bigetron, HFX dan juga tim GPX. Flatpadnya masih cenderung pelit juga sih sebenarnya dari bagian utara sekarang. Pilot Erangel mungkin kurang minum air putih. Atau lagi kurang fit kayak gue. Jadi perhitungan di bagian udaranya, sudut elevasinya dan sebagai macamnya lah ya. Atau justru jangan-jangan bahan bakar juga nggak pakai aftur, kita nggak tahu. Jadi ngebuat pesawatnya agak bingung gitu ya. Bingung. Tadi kayak nyebut-nyebut mention kayak rumus fisika gitu ya. Lebih karena asbun aja. Kadang orang tuh kelihatan keren asbun. Jangan dicontoh teman-teman ya. Iya tadi ya yang apalagi dicontoh di forum ilmiah. Positifnya aja yang dicontoh. Betul. Kayak seperti ini kayaknya Geek akan mencontoh gameplay dari Boom. Mereka mengambil ke bagian sisi utara Zarkinya. Biasanya juga kalau misalkan dari Geek juga punya gameplay yang mirip-mirip juga gak sih sama Boom sebenarnya? Geek maybe nyontoh gameplaynya Boom. Ada maybe. Ada maybe soalnya. Geek mungkin. Iya mungkin. Gameplaynya Boom. Tapi ya Geek sama Boom menurut gua ada kesamaan di bagian outernya nanti. Oke, outer. Karena mereka bukan yang sampai bilang apa sih, pragmatis. Pragmatis, permainan pragmatis. Lebih ke arah pragmatis dalam artian objektivitasnya lebih ke arah zona, lebih ke arah securing posisi dulu baru fight. Itu yang gue lihat juga ada di diri Geek, ada di diri Geek, ada di sosok berat ya bahasanya Geek, ya. Ada di entitas bernama Geek. Kalau ngomongin entitas udah kayak lebih ke game horror gak sih? Entity di mana-mana. Iya, betul, memang seperti itu. Karena kan ini horror buat tim lain ya. Oh iya betul. Iya dong. Deg-degan loh main di turnamen sekelas PMPL. Ada yang nanya juga kak, Apa ini tuh? pro player ya? Kalau misalkan mereka habis nge-clutch, itu mereka tremor gak sih tangannya? Sama dong, ada nggak? Oh iya. Banyak. Jawab kalau dulu, ini. saya tanya dulu. Oke. Cari dulu, Kak Dogi tanya. Kalau Jawab. tremor ya, beberapa kali bermain sama pro player, pernah main sama Mineral, tadi malam main sama Renalre. Kalau di PMPL mereka nge-clutch tentu ada kebanggaan, ada tremor, ada ya gitu loh, ya kan? Kalau misalnya di klasik mereka udah biasa banget sih. Gitu-gitu. Oh ini udah ketemu nih. Saya pernah main sama Mineral abisnya Win. Oh iya. Bang, ada satu squad di depan. Wah, langsung kan aware, mana nih? Udah rata bang. Gitu dong, sesimpel itu gitu loh. Jadi kadang saya mau bermain sama mereka juga, KD saya tidak naik ini, berbahaya. Keambil semua ya poin-poinnya. Tadi pertanyaan dari ai.em.anggara. .em Anggara. Yes, betul. Pasti dia suka kucing. Anggora dong, Anggora. Betul ya. Tapi Iker main. Rancid tidak bermain. Yes, betul. Rancid dulu dia juga sempat di IOG. Wis tahu. Terus sempat ke Nero juga season keempat. Terus kemana yo? Sekarang ke DG. Iya betul sih. Betul ya kan? Sebenarnya ada gapnya sebelum ke DG. Ada gapnya sebelum ke DG. Tapi ya udahlah ya. Pokoknya datanya seperti itu. Yes, itu seperti betul. itu. Dulu di IOG berarti season 1 ya. Season 1 lama bermain banget. sama salah satu dokter Windy. Jadi dari IOG itu ada yang jadi dokter. Namanya gue lupa lagi. Pak Dokter. Jadi Pak Dokter sekarang. Jadi Pak Dokter. Luar biasa. Berarti emang jenjangnya luar biasa ya untuk mereka. Biasa kan memang kalau kita membahas pro player pasti semua berawal dari hobi gak sih? Betul. Dari hobi, kesukaan, mereka menikmati sampai F2R akhirnya keterusan namanya. F2R. Fatur. Iya. Dokter Fatur. Betul, tapi pembahasan Windy ini sebenarnya sejalan dengan apa yang beberapa kali Pasta ungkapkan sih. Namanya e-sport ini kan uncertain. Uncertain itu apa? Tidak pasti. Jadi plan B, plan C itu penting juga. Pendidikan harus dilakukan, kemudian juga jangan sampai kayak lu nggak grinding hidup juga, kayak lu harus punya soft skill dan lain-lain. Jadi ya hal-hal seperti itulah diperlukan juga sebagai orang-orang e-sport yang aktif ya. Tapi menarik nih. Abis Chicken gua kira pede nih. Semuanya tetap dengan roster sebelumnya. Coach Nandi kembali bermain dan Fajar tidak bermain di game kali ini. Betul, digantikan sama Coach Nandi untuk memperkuat line up dari tim Morp. Betul.
Ini hal yang menarik yang tentu nggak bisa kita bahas secara mendetail karena itu keputusan manajerial dan coaching tim mereka tentunya. Setuju. Ada 1-2 hal yang tentu menjadi perhatian penilaian. Tapi yang bisa kita bahas, like-nya, boy! Sekarang udah di angka berapa Kadoge likes-nya? Ini kita delay 15 menit lalu berarti ada di angka hampir 20.000. Naikin lagi bisa lah, berapa targetnya Kadoge sekarang? 25.000 dong. 25.000 gas likes di game yang ketiga untuk kali ini. Ayo dong guys, kalian yang mau offline. Kalian mau offline? Udah dibilang sama Junior kalau pertama 35.000, yes. Bakal bilang ke Ko Agung. Ko Agung sendiri yang minta 100.000 pasti offline kok. Sulit gitu loh. Iya, kayak yang nonton padahal rame, banyak. Nyempetin sebentar aja gitu pencet tombol like saya. Dan juga untuk teman-teman yang sedang nobar juga, minta bantuannya boleh kalian untuk diarahkan dulu untuk viewersnya untuk nge-like biar nanti bisa tembus di targetnya untuk turnamen offline di grand finalnya. Masa kalian gak kangen Rata? Udah gua bilang jangan ambil tempat gua deh. Tapi itu memang mental tuh di offline memang berasa banget sih. Betul, dulu gua kira berantem beneran Win. Habis keluar studio, lu tadi nabrak gue ya. Itu salah satu artnya lah bisa kita katakan ya dari para pro playernya sebenarnya mereka berkawan di luar juga. Tapi kan namanya kompetitif, ya mereka harus bisa keluarkan seluruh kemampuan mereka. Setuju. Betul. Dan juga kita bisa melihat juga pergerakan lagi dari masing-masing tim. Dari Aura juga masih stay, belum jauh-jauh dari drop zone mereka. Udah mulai nyebrang juga, tapi ke bagian area sebelah-sebelatan melewati bagian Georgia Ball kontainernya juga. Dan dari bagian school, kosong, gak ada RRQ ditempatin oleh tim Dewa United. Betul, mereka dapetin Rozok mungkin belum cukup ya secara loot. Kalau gue lihat Bots masih pakai vest level 1, dia mungkin mencari vest level 2, cari M4, cari weapon-weapon yang dibutuhkan lainnya, ini menjadi wajar lah. Dan ini kalau dulu mungkin kita, kok ngambil school, tapi ya itu, pro player pun udah mulai ada pattern, dia tahu RRQ nggak main, dia tailing lagi, kemudian juga ketika RRQ nggak bermain berarti nggak usah aware ngeliatin ke arah bagian bukit misalnya. Jadi ya satu variabel aja berubah teman-teman ya, Battle Royale itu berubah semua gitu. Wow, berarti memang menarik dan juga tidak henti-hentinya kita mengulik kembali lagi itu untuk hal-hal yang terjadi di Battle Royale. Itu tim yang kuat di Battle Royale ini bukan tim yang tetap grinding mekanik doang, tapi ya gimana lu bisa adapting lagi dan lagi. Lawan berbeda aja udah beda drop zone. Betul. Ya kan? Kemudian PMPL deh yang variabelnya timnya udah pasti 20. Ganti round robin bisa berbeda drop zone. Betul. Zonanya shifting kemana beda rotasi. Beda player deh di tim kita diganti nih misalnya nih. Beda lagi komunikasinya. Jadi ya langsung simple itu langsung bisa membuat kayak impact yang begitu besarnya untuk suatu tim. Makanya maksud dari ungkapan kami berdua di sini adalah respect to the players. Yes. Kemudian juga enjoy the scene-nya gitu loh. Jangan sampai kita cuma mau hasil akhir. Katanya timnya jago, kok nggak bisa dapat menang. Ya nggak segampang itu teman-teman. Memang kadang itu susahnya sih. Proses yang kadang tuh susah ataupun sulit atau malah kurang dihargain sama orang-orang. Itu dia. Nggak terlihat prosesnya. Karena nggak semuanya bisa cerita juga kan. Iya betul. Kayak dapurnya seperti apa, off cam-nya seperti apa. Betul. Kan gak ada yang tahu. Makanya kita sempat lihat dari bocoran-bocoran itu hanya bagian puzzle kecil aja paling dari mic check-nya mereka. Betul. Sama kayak caster, kayak gini namanya bunuh waktu. Karena gak ada fight. Betul. Tapi kita sedang melihat juga nih pergerakan dari Onyx. Kalau kita pengen bahas salah satu player dari tim Onyx, kita bisa mention mungkin dari Zuenzi. Juga sempat beberapa terhighlight juga untuk momen-momennya seorang Zuenzi. Baru juga untuk tim Onyx. Dulu itu dia kan lewat tim Genocide. Ya? Bareng sama Ical, bareng sama Moskow. Betul. Nah Genocide gue mau mention sedikit. Oke. Adalah salah satu tim yang waktu itu sempat ikut bisa dikatakan third party PUBG Mobile Tournament. Tapi tingkatnya Southeast Asia. Dan dia dapat di hashtag ketiga atau kedua, gue agak lupa ya. Intinya ada top 3 dan ternyata saat dia mention, kan gue mention Zuenzi nih. Terus baru follow-followan. Ternyata udah pernah di beberapa bulan sebelumnya dia menjadi part of Genocide itu. Jadi ya memang salah satu player komunitas yang menonjol dan akhirnya punya kesempatan bermain di PMPL. Ya, betul. Dan juga Jesse sama Jejer juga sebenarnya mereka juga sama-sama dari Enkins. Cuman berbedanya, itu mereka berbeda tim. Tapi masih sama satu clan di Enkins. Berarti memang mereka udah pernah bertemu. Tadi ada sedikit terguling-guling ya, satu buah bagi ya. Betul. Bagi ini hati-hati sih soalnya. Hati-hati. Soalnya kalau bagi sampai ke
guling sekali, minimal berasap. Minimal berasap. Sebegitu parahnya damage yang terjadi ya. Betul, dan untuk manusia yang mengendarainya minimal half HP lah. Terus ketemu player PMPL nih yang aimnya kuat banget. Lu kagak ada 2 detik knock udah. Hati-hati. Hati-hati. Karena kalau misalkan kita bahas bagi aja sebenarnya ada plus minusnya berarti ya. Untuk rotasi scouter paling sering pakai bagi. Betul. Bisa cepat untuk mereka nge-counter flanknya juga cepat untuk langsung diputar balikin setirnya. Raisa juga bilang kan tadi malam ada bait bagi misalnya digunakan. Gua apa coba Win yang masih pengen gua nih belum fight kan? Belum. Dan gue cabut nih. Belum, kabur. Kita cerita lagi kalau gitu. Gua menunggu UTV ada di Erangel sih. Menarik sih, UTV yang di Livik itu. Yang di Livik, ada di Erangel. Betul. Menarik. Karena menurut gua itu kendaraan yang bisa lo set up di terrain kayak Erangel. Ingat Erangel kan sekarang ada beberapa apa ya ngomongnya ya, shelter yang bisa dimanfaatin itu loh, kayak yang di pinggir pantai selatannya. Pinggir pantai selatan kan. Gak boleh pakai baju hijau ya guys, jangan lupa. Terus juga ada di sekitaran atas Rozok ya kan. Itu bisa dimanfaatin tuh kalau pakai UTV. Kalau bagi kan parkir ya udah susah keluar. Kalau UTV kan dia punya shock breakernya mobil monster bannya itu tinggi kan. juga ya kan. Jadi bisa lah untuk menahan goncangan-goncangan, terjangan-terjangan lainnya. Sama halnya dengan tim Alter Ego juga menahan goncangan dari tim Boom. Karena Hexas menggoncang banget dengan pelurunya ditembakin, tapi opening knock-nya belum didapatkan oleh seorang Hexas. Berarti Alter Ego ini punya shock absorber. Jadi dia menyerap. Absorb tuh ya, menyerap guncangan. Sudah mulai ngaco ya teman-teman semua. Ini objektif banget loh orang-orang ya. Parah. Kok nggak tengah lagi sih mainnya, berbeda lagi nih Win. Erangel. Zonanya kan tadi tengah loh. Tengah. Karena memang kalau misalkan kita lihat dari hari kemarin juga ya Kak, Erangel memang pasif. Aktifnya itu di Miramar kemarin baru pada aktif. Atau masih agak galau ya, karena kan tadi kan ngambil ke arah bagian middle base juga. Betul. Dan mungkin udah zona ketiga kelihatan ke zona atau ke pulau utama. Makanya tadi kita lihat Alter Ego masih bermain di bagian utara banget. Kemudian juga Morph sekarang agak cukup tengah. DU ambil Bukit Kentang. Ini DU ini gue udah agak bingung sih identitinya. Karena kalau inget roster sebelumnya yang bermain di Pochinki, ambil sini juga. Tapi jangan lupa ada Kenot dari Maruzama. Maruzama. Reski Boga, ada dalam diriku. Maruzama, dia juga ngambil di Bukit Kentang ini. Tapi sekarang diambil oleh DU yang isinya ex-player Bonafide gitu loh. Ex-player Bonafide, betul. Plus tadi itu Kenot dari Maruzama. Karena nggak ada yang kontes mereka loh. Nggak ada. Ini biasanya dulu pertemuan, satu tim lagi biasanya yang sampai ke sini, SG. Tapi gue belum lihat SG di mana nih sekarang. Iya ya, menarik. SG di mana SG? SG masih di utara. Dia lewat bagian atas beda ya, Rozok. kanan atas ya. Oke, menarik. Ada perbedaan dan lihat Alter Ego Win. Dia terus muter lagi dia. Nah ini harusnya sih nggak muter lagi sih AS sih. Dia harusnya udah mulai memantapkan mau masuk lewat mana. Una muter lagi tuh lewat jembatan atas. Nah itu gak sengaja nanti lihat jembatan bawah lagi. Tuh teman-temannya kan gak muter lihat tuh. Oh ganti mobil Una. Ganti mobil Una. Wow. Keren ya. Kelihatan ya. Setirnya hilang tapi masih tetap di luar zona. Karena menurut gue dari Alter Ego sekarang masih harus ngamatin dulu worth it nggak masuk sekarang. Karena di depan mereka ada pergerakan. Mereka lihat dan akhirnya fight terjadi. GBBR melawan BNW. Kali BNW ada beberapa yang tumbang. Namun dari GBBR pun tidak kembali lagi prima. Dari Cameron cukup low HP dan sebuah cook. Nate yang lakukan 2 melawan 1 menggantikan bagian weapon dan Bison. Lagi setelah buff dari Fire Speed menjadi salah satu weapon of choice yang banyak digunakan dari BNW. Misalkan satu orang di bagian atas, satu utility lebarkan terus menerus tapi Flux terbakar oleh apinya sendiri. Apinya belum padam mati Flux, tapi lebar Nate ke bagian depan memantulin ke arah bagian bawah. Namun ternyata justru Nate dari Ciel yang mematahkan BNW pulang ke lobby dan GPBR dapat 3 eliminasi. Wow, BNW setelah tadi di game yang sebelumnya itu hampir mendapatkan chicken dinner, tapi kali ini dipulangkan menjadi tim pertama yang harus dropping out too early di game yang ketiga, Erangel yang kedua kalinya juga. Dan lihat dari serang Microblue, udah mulai memantau juga, udah mulai mengintai juga ke bagian luar dengan mini 14-nya, dengan kali 4-nya juga, walaupun di bagian sisi lain juga fight terjadi tim Dewa United. Bertemu juga nampaknya dengan tim Aura yang juga rotasinya lewat jalur Bukit Kentang. Betul sekali, Bukit Kentang
semakin matang karena banyak granat-granat yang meletup kali ini. Mencari di manakah letak dari DU. DU melakukan lompatan yang tentu bermaksud untuk mengetahui letak pasti dari Aura. Dan permainan DU gue seneng mereka ada di bagian pinggir dari bukit ini. Biar jangkar mereka di bagian belakang ini bisa melakukan tembakan kalau Aura sewaktu-waktu memutuskan untuk melakukan push ke arah player-player dari Dewa United yang sekarang juga cukup terdesak. GD hanya dari bagian tengah tersebut dan dari tim Geek yang menahan pergerakan SG dari bagian apartemen. Betul, dan bahkan Nate si seorang Kato itu connect banget mendapatkan satu buah player dari tim Scarlet Gaming. Bahkan dari seorang Aldrich mengkonfirm satu buah poin eliminasi yaitu dari seorang Smith yang dipulangkan di menit yang ke-14. Dari seorang Kato naik ke dalam satu buah area ke bagian atapnya, akan melihat lagi pergerakan tim Scarlet Gaming di uber-uber, tapi nampaknya lihat gak akan coba commit, akan coba regroup nampaknya dengan berikan poin di bagian satu buah area apartemen dengan 2 player dari tim Scarlet Gaming. Jujur muncul pertanyaan besar di benak gua, Windy. Kenapa tadi pertama vehicle-nya turun di tempat tersebut? Kemudian backup dari bagian belakang ini nggak on point karena terhalang dari pohon-pohon. Visionnya terhalang banget ya. Harusnya udah ada call keluar dong, ya kan? Tapi tetap dipaksakan oleh SG. Tapi ya udah, kita berpindah terlebih dahulu karena lihat Rosezi itu terlihat health point dia sedikit, tapi dia berhasil metain di mana kira-kira letak player-player DU lainnya. Dan ketika Aura tahu jangkar udah di bagian belakang, mereka nggak bakal sembarangan untuk melakukan push. Dan terbukti Aura lebih memilih untuk melakukan repositioning, nguatin diri mereka karena saat ini Aura ada dalam zona. Itu dia, zonanya makin condong lagi, makin center lagi ke bagian area Bukit Kentang. Dan di bagian area terluarnya lihat ada tembakan dari seorang K9 MZ dengan SLR-nya memberikan tapping yang begitu mendalam ke tim NFT. Rotasi akan coba di-cut, tapi Ramones lihat udah low banget dengan HP yang begitu tipis dari seorang Ramones. Wow. Kalau kena sih GG sih. Betul sih. Tapi berbicara GG, nggak bisa jauh-jauh dari DG. Karena DG kali ini 3 player tersungkur, Windy. Cocok. Tersungkur oleh Boom yang lagi-lagi menggetarkan. Hexas kali ini maju karena bagian depan. Dia tahu DG kalah secara kuantitas. Pintar banget taruh mobilnya di bagian depan sana agar tidak langsung dan rata. Pulang dunia games oleh The Hungry Beast. Boom Esport lewat seorang Hexas. Wow, Boom benar-benar ingin membalaskan kekalahan mereka di game yang kedua tadi setelah hasilnya tidak begitu maksimal dan mereka kembali bangkit lagi. Bahkan lihat itu tembakan tapping ini seorang Hades tajam banget, bergahar banget untuk bisa memberikan damage yang begitu mendalam ke tim NFT untuk saat ini. NFT, what happened man? Ini NFT kayak kehilangan arah bisa gua katakan. Rotasi mereka pas secara timing yang biasa kita kalkulasikan. Tapi mereka sepertinya agak kaget, Windy, karena tidak ada komponen kosong. Bahkan drone tertinggal di belakang sana tadi cukup jauh, membuat NFT not in ideal situation. Dan SG lagi-lagi terpotong dalam pergerakannya. Pedong, the last man standing sementara waktu. Di tracking, ditembakin terus dan tidak bisa lepas. Karena SG kali ini juga dipantau dari bagian atas. Pedongs masih alive untuk sementara waktu. Karena dia sepertinya masih tidak terlihat dari bagian atasnya, Windy. Ya, yes, betul. Dan juga nampaknya dari Aura Rosesi juga tadi sempat melihat ataupun nge-pick sedikit ke bagian pertahanan dari tim DU United. Walaupun pada akhirnya dirinya sendiri lah ditumbangkan dari angle-nya tim DU. Dan bahkan ada Nets juga follow dari tim DU United untuk bisa mendapatkan satu buah confirm point eliminasi. Tapi nampaknya ada gebrakan lagi di tim Void yang menyerbu ke dalam kedua compound dari tim Onyx. Nets dilontarkan ke bagian area lantai 2 di tempat satu player. Bahkan di sini juga nampaknya Cleon berhasil menaklukkan Alpha yang ada di bagian area terluar dari compound mereka. Bahkan cross combat terjadi, bahkan Void diratakan begitu saja posisinya oleh tim Onyx. Padahal ada misplay yang dilakukan oleh Jobranki justru membakar satu player sebagai kawannya. Namun begitu Onyx dengan 3 orang masih ada elemen of surprise. Pertama Cleon HBD, tidak ada fight yang benar-benar sulit bagi Cleon. Kemudian ada beberapa circling around yang membuat point terpadatkan di hanya satu titik, dimenangkan akhirnya oleh tim siapa tadi? Onyx tentunya. Onyx battle. Dan sekarang nampaknya Void mungkin akan dimenangkan juga oleh tim Morph karena tim Alter Ego yang di bagian paling depan di barikade terdepan mereka udah mulai rontoh juga. Dan bahkan di bagian belakang lihat dari Super Una berusaha counter lagi tembakan demi tembakan yang dilainkan juga dari tim Morph. Diapit, di angle-nya, dijepit, digunting. Bahkan Super Una nampaknya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, disebut dengan hitsnya jumping shot yang connect. Dan lihat bahkan dari seorang Zai berhasil bisa meng-cover menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Morph kali ini. Jujur ini gak kayak Alter Ego yang biasa juga gue lihat. Setup mereka
terlalu terburu-buru, menurut gue tidak terlalu rapi. Namun dari seorang Fnatic, hampir saya tadi menumbangkan satu orang, justru dia tumbang oleh player dari Morph. Dan ini mengagetkan sekali bagi Alter Ego, karena bisa dihitung jari mereka kalah permainan outer di zona keempat. Dan kali ini mereka hanya bisa berjuang untuk mendapatkan placement yang lebih tinggi oleh satu orang saja. Namun begitu, kita berpindah Onyx kali kedatangan tamu berikutnya itu NFT. Yang dari tadi menjaga dari bagian bawah. Agak cukup sulit bagi Onyx sementara waktu ini, tapi NFT pun hanya terkonsentrasi di sebuah compound yang terus dihujani dengan nade yang cukup banyak, Windy. Ya, betul banget, dan mungkin fight akan kembali lagi, lebih komit lagi, dibuka lagi dengan smoke yang begitu tebal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 smoke dibuka, dan bahkan ini udah mulai dibutakan juga visionnya bahkan di belakang. Kalau nggak salah ada tim Alter Ego juga yang udah mulai mengambil sisi bagian area backline dari pertahanan dari tim NFT kali ini. Betul, tapi ingat Alter Ego hanya satu orang. Jadi dia akan berdiam diri saja, tapi ini masuk dari Jar Jar tadi. Jar Jar ternyata justru Batman. Sangat-sangat tajam, lebih ke arah on point. Nade-nya connect ke arah dua orang, bahkan meng-end satu player saja. Membuat kalian beri multi on 3 situation. Pavel keluar, tapi tembakan dari bagian atas datang dari EVOS yang justru menyibukkan pergerakan-pergerakan dari lawan. Nade dilemparkan, sama-sama melempar Nade ke arah bagian dalam, tapi tidak terlalu matang ketika ke arah bagian Onyx-nya. Onyx masih berdansa, tapi Nade dari Ramones ternyata yang pertama bait, yang kedua yang on point membuat Onyx. Jar Jar the last man standing mengganti ke arah bagian FPP, dan dari Batman maju ke arah bagian depan mencari Jar Jar. Ada hit fight dilakukan, rata. Onyx pulang ke lobby oleh NFT Esports. Yes. Sultan bahkan ada seorang Ramones masih bisa melakukan upaya revive untuk kedua rekan yang ter-takedown. Ada Batman dan juga ada seorang Zwavel, dan kita bisa beralih juga POV-nya ke tim yang berbeda lagi. Bahkan di sisi lain Jason mendapatkan pick off-nya juga ke tim Dewa United. Box ditumbangkan posisi saat ini untuk seorang Jason dari tim Aura. Bahkan dari Morph kembali lagi membuka nades-nya, bahkan dari DU dijepit oleh dua tim yang berbeda. Ada Aura, ada Morph juga, Kak Doge. Salah satu kerugian Bukit Kentang ya, terlalu banyak area yang harus mereka kontrol, membuat Dewa United satu persatu tumbang. Tapi kita masih fokus di fight kali ini, ronde kedua NFT melawan EVOS. Reborn dari EVOS, ada beberapa cook nade yang sudah dilakukan. NFT dalam upaya yang sama sedang melakukan healing, belum terlalu maksimal. Kali ini masih dalam rumah yang mereka miliki, namun tembakan yang cukup on point justru mengenai ke arah bagian EVOS datang dari GPBR yang dari tadi memang nungguin di bagian compound atas. Tapi GPBR pun kehilangan Ciel ter-takedown. DU di tempat lain justru harus tereliminasi, Windy. Wow, terlalu lama menahan di bagian area Bukit Kentang. Kedatangan tamu-tamu lainnya, ada tim Aura, ada tim Morph juga yang datang menggempur posisi defensif dari tim Dewa United. Bahkan dari EVOS juga KF ditembakin lagi oleh tim NFT Ramones. Bahkan ini dia NFT mendominasi untuk game kita yang kedua dengan perolehan 5 poin eliminasi sementara waktu dikumpulkan oleh tim NFT. Bahkan di bagian sisi yang berbeda juga dampaknya dari seorang Geek, dari seorang Shimo yang akan bergegas dengan bagi yang udah mulai ringkih, sangat amat ringkih. Bahkan di takedown juga di bagian belakang oleh seorang Rocky yang berhasil bisa membobol lagi barikade defensif dari tim Geek kali ini. Ya betul sekali, Rocky yang agak tidak memadat karena teman-temannya cukup baik kali ini. Namun dari EVOS hanya misalkan satu laser, seorang Putra Pitoy yang gagal dalam melakukan pertahanan. Tapi ini menjadi pertanda NFT is strong. Mereka berhasil untuk menahan dua tim, Onyx dan juga EVOS Reborn. Tapi peperangan belum berakhir, teman-teman semua. Sembari press like karena panas semakin terjadi. Boom, kali ini melakukan tembakan ke bagian atas mencari Aura. Letaknya di arah mana, Boboho? Dari bilik sebuah pintu. Dari balik sebuah pintu mencoba melakukan break off, namun begitu Aura ngerender seperti itu, jadi nggak terlalu bisa untuk di break off satu persatu. Masih ada jarak ya untuk bisa melihat lagi pergerakan tim Aura, tapi nampaknya ini udah kelihatan yang sangat amat jelas. Dan Jackfree mendapatkan pick off demi pick off ya ke tim Morph, bahkan dirontokkan satu player. Ada game 2 dan itu bahkan terbuka dengan satu sampai selalu overpick. Nampaknya di seorang Jaxi ditumbangkan juga di counter. Posisinya kembali oleh tim lainnya, Geek dan juga Morph memberikan perlawanan yang berbeda ke tim Aura saat ini. Hari ini Morph menurut gua a different level. Mereka naik secara gameplay, mereka naik secara performa, dan Zai bahkan kali ini udah pede banget karena bagian depan dia hipay dengan UMP yang terlalu terburu-buru. Ingat, setelah peluru-peluru 10 membuat tembakan Anda tidak terkontrol secara sempurna kecuali Anda menggunakan laser sight, membuat Morph kali ini justru hilang momentum. Kanan mereka bisa ditembaki oleh Aura, dan bahkan Aura punya kendaraan bisa touchdown lebih cepat. Morph sekarang benar-benar fatal, tapi Rocky inginkah membalas sebuah knockdown yang diberikan oleh Aura? Nandi menjadi the last man standing, akan Nandi melakukan
sebuah kontes karena ini dibutuhkan. Harusnya Rocky tadi kasih informasi bahwasanya Aura knockdown 1 ternyata bukan Nandi Frenzy yang ada di sana. Turun ke arah bagian bawah. Aura masih punya kendaraan juga. Udah mulai touchdown terlebih dahulu karena unggul secara kendaraan. Battle hit up terlebih dahulu untuk seorang Frenzy dan sisi yang berbeda itu Smoke juga udah cukup rame dimainkan oleh Boom. Bahkan lihat Nitsya ini 3-2-1 dari seorang Okta dilontarkan ke bagian area luar, lantai 2 dan terpantul dan untungnya lihat Deimut tidak terkena damage sama sekali dari Nitsya dilontarkan dari seorang Okta. Luar biasa banget permainan dari Boom. Mereka objektivitas dari Smoke-nya luar biasa. Dan GPBR baru saja meratakan NFT. Pilihan gue sekarang masuk ke arah top 5. Tapi fight masih pecah. GD kali coba untuk bertahan. Ada sebuah net yang sangat matang. Lemparkan bagian Boom. Itu matang banget. Itu matang banget. Meletup ternyata terlalu jauh. Membuat Boom masih punya 2 orang. Boboho terlalu terburu-buru. Belum ada backup yang on point dari bagian Nexus. Justru GPBR sekarang yang masuk. GPBR sekarang yang punya keuntungan yang paling maksimal. Karena GD-nya bonyok. Boom-nya bonyok. GPBR-nya yang berima dengan 4 orang. Hexas menarik ke arah bagian dalam, benar-benar memporak-porandakan pertahanan dari bagian kiri, tapi GPBR masuk. GPBR mau rumah jamur ini. Ada sebuah net dekuk 3, yuk 2, yuk 1, yuk Ciel. Lempar ke arah bagian depan Ciel. Terlalu lama tadi Cooknya tapi berhasil tetap menumbangkan satu player terakhir dari GD, membuat GPBR melawan 2 player Aura 3-on-2 situation. Ya betul, dan dari seorang Jason yang buka tembakan terlebih dahulu dengan M4 dengan kali 3-nya dibidik ke bagian depan, ke bagian pertahanan di tim GPRBR. Dan itu dia lihat ya seorang Shield dan juga seorang Hades, mereka nge-split satu-satu juga. Dan itu lihat dampaknya Nate juga dilontarkan berusaha untuk mendapatkan menyentuh posisi seorang No Mercy. Bahkan No Mercy harusnya sudah mulai bisa terlihat juga pergerakannya oleh seorang Hades, tapi masih sebuah obstacle berupa vehicle yang ternyata diportingkan oleh seorang No Mercy. Luar biasa banget, bahkan No Mercy langsung disiplin. Dia tahu kendaraan ini bisa menjadi letak Nate yang dilemparkan oleh lawan-lawannya Jason. First aid kembali dilakukan tapi No Mercy terpantul dari bagian atas, take-down, membuat GPBR sekarang 3-on-1 dan rata. Chicken bagi GPBR dan tebakan kedua gua yang benar Windy GPBR. Wow, dan lihat Ciel dapetin 7 poin eliminasi untuk di game yang ketiga GPBR. Wow, mereka bermain dari area bagian Multa Power. Sukses untuk bisa mengakuisisi zona dan bisa mendapatkan chicken dinner untuk di game kita yang ketiga. Gimana Windy tadi? Ciel dapetin 7 poin eliminasi. 7 dari 11, 14, 15. Hampir setengah berarti. Ya, betul. Hampir setengah apa lebih dari setengah? Hampir setengah dong. 15 bagi 2? Itu 7,5. 16 bagi 2?